Naila Anindita Arini, seorang siswi SMA yang duduk di bangku kelas 12, harus terlibat perjodohan konyol yang dibuat oleh almarhum kakeknya. Naila dipaksa menikah dengan cucu sahabat kakeknya yang bernama Ryan Kivandra. Ryan, seorang mahasiswa yang kuliah di semester akhir. Ia dan Naila akhirnya dengan berat hati menyetujui perjodohan konyol itu, walau mereka sama-sama memiliki kekasih. Tak lama waktu berselang, Opa Salim yang merupakan kakek Ryan meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Ryan pikir tidak ada alasan baginya untuk mempertahankan pernikahan tanpa cintanya bersama Naila. Mereka berdua akhirnya memilih untuk bercerai. Hingga 2 tahun berlalu, kini Naila menjelma menjadi seorang mahasiswi cantik yang duduk di bangku kuliah semester 4. Kampus Naila tiba-tiba gempar saat kedatangan seorang dosen baru dengan wajah tampan, lulusan S2 dari luar negeri. Naila semakin terkejut saat mengetahui dosen baru tersebut adalah Ryan, mantan suaminya. Bagaimana perjalanan kisah mereka? Apakah benih-benih cinta terhadap dosen sekaligus mantan suaminya akan tumbuh di hati Naila? Ini kisah mereka selengkapnya dalam cerita My Dosen is My Mantan. Chapter 1. Apa? Menikah? Gak bisa ma, pak. Apa kalian lupa, jika Nay masih sekolah? Umur Nay saja masih 18 tahun. Naila, ini wasiat dari almarhum kakekmu, nak. Dulu dia pernah berjanji dengan temannya Opa Salim agar bisa menikahkan kalian berdua. Saat ini Naila berusaha menolak keinginan kedua orang tuanya dengan berbagai alasan. Mengingat ia masih duduk di bangku 12 sekolah menengah atas. Pak, Nay masih sekolah. Bagaimana kalau nanti Nay dikeluarkan dari sekolah? Apalagi jika teman-teman Nay tahu kalau Nay sudah menikah. Pasti itu akan menjadi berita besar dan sangat memalukan. Kamu jangan khawatir soal itu. Papa yang akan mengurus semuanya dan merahasiakan pernikahan kamu dari siapapun juga. Saat ini kita tidak punya pilihan lain, Naila. Mengingat kondisi Opa Salim yang semakin lama, semakin menurun. Padahal, ia ingin sekali melihat cucu laki-lakinya menikah. Saat ini Yuda berusaha meyakinkan putrinya. Namun, Naila berusaha mencari alasan untuk menolak permintaan papanya. Gak bisakah ditunda, Pak? Bukankah tinggal 6 bulan lagi Nay tamat SMA? Papa juga maunya seperti itu, nah. Bahkan Papa sudah mendiskusikannya dengan Om Hans, anaknya Opa Salim. Namun melihat kondisi papinya yang melemah, Om Hans meminta untuk mempercepat tanggal pernikahan kalian. Naila seketika terdiam. Saat ini wanita itu tidak punya pilihan lain, selain menuruti permintaan orang tuanya. Walau ia merasa keberatan, jika harus menikah di usia muda. Ditambah lagi sebenarnya Naila memiliki seorang kekasih yang sangat ia cintai. Terserah Papa. Sepertinya percuma Nay menolak, Papa terus saja memaksa Nay untuk menikah. Jangan salahkan Nay, jika nanti pernikahan ini gagal, tapi kalian yang harus disalahkan. Sudah menjodohkan Nay dengan pria yang sama sekali nggak Nay kenal. Bahkan nggak ada cinta di antara kami. Setelah mengatakan kalimat itu, Naila langsung menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya. Agar ia bisa menenangkan diri saat ini. Sementara Nisa selaku mama dari wanita itu merasa sangat khawatir saat melihat perdebatan yang terjadi di antara Naila dan juga suaminya. Pak, apa kamu tidak terlalu keras memaksakan kehendak kepada anak itu? Benar yang Naila bilang, jika nanti pernikahan mereka gagal bagaimana? Karena mereka sama sekali tidak memiliki pondasi yang kuat dalam membina rumah tangga. Bukankah Mama tahu, Papa pernah berjanji di depan almarhum orang tua Papa dulu. Jika Papa akan menikahkan Naila dengan cucu Om Salim. Saat ini Papa tidak punya pilihan lain, Ma. Lagi pula kondisi Om Salim sudah sangat lemah dan Hans meminta Papa untuk mewujudkan janji yang pernah diikrarkan oleh orang tua kami dulu. Saat ini Nisa hanya diam. Wanita itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, selain menuruti keputusan suaminya untuk segera menikahkan putri mereka. Sementara di tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Hans, seorang pria menolak mentah-mentah keinginan kedua orang tuanya, yang meminta ia untuk segera menikah dengan seorang wanita pilihan opanya. Bukankah Papi tahu, jika saat ini Ryan sudah memiliki kekasih? Jadi, Ryan gak mungkin menikah dengan wanita pilihan Papi. Lagi pula kuliah Ryan juga belum selesai dan untuk sekarang juga Ryan belum kepikiran untuk menikah. Jangan membantah Ryan, kamu harus nurut perkataan Papi. Apa kamu tidak kasihan dengan opa kamu? Saat ini ia terbaring lemah dan ingin sekali melihat cucunya menikah dengan cucu dari sahabatnya. Itu hanya perjanjian konyol, Bi dan Ryan tidak mau ikut terlibat dalam perjanjian itu. Ketika mereka sedang asyik berdebat, tiba-tiba Rosa datang sambil berlari menghampiri suaminya. Barusan perawat yang merawat papi kamu di rumah sakit telepon. Dia mengatakan,
jika Papi Salim tadi mengalami serangan jantung lagi. Hans seketika menegang saat mendengar perkataan istrinya barusan. Ia lalu menatap ke arah Ryan putranya yang menentang perjodohan tersebut. Kamu dengar sendiri kan, Ryan? Saat ini opa kamu sedang sekarat di rumah sakit. Apa kamu tetap tidak ingin mengabulkan keinginannya untuk yang terakhir kali menikah dengan cucu sahabatnya? Ryan seketika terdiam saat mendengar protes yang diajukan papinya. Saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika mengetahui kondisi opanya sekarang. Ayo, nih, kita ke rumah sakit sekarang. Semoga saja papi baik-baik saja dan kamu Ryan, persiapkan dirimu. Karena secepatnya pernikahan akan segera dilaksanakan. Setelah mengatakan kalimat itu, Hans langsung mengajak istrinya untuk pergi ke rumah sakit agar bisa melihat keadaan orang tuanya sekarang. Sementara Ryan yang saat ini duduk di bangku kuliah semester akhir, sama sekali tidak berkutik saat mendengar keputusan yang disampaikan papinya barusan. Ah, sial, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana kalau Nora tahu aku akan menikah dengan wanita lain? Bisa-bisa dia minta putus lagi. Saat ini Ryan benar-benar bingung. Padahal dia sudah memiliki kekasih yang sangat dicintainya. Namun, pria itu juga tidak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan kedua orang tuanya. Hingga keesokan hari tiba, saat ini di salah satu sekolah menengah atas, ada seseorang murid perempuan yang dari tadi duduk termenung. Wanita itu tidak lain adalah Naila Anindya, yang lebih memilih untuk duduk di kelas daripada sekadar jajan di kantin atau sekadar berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Semenjak mengetahui tentang rencana pernikahannya, Naila seolah-olah tidak bersemangat menanti hari yang paling dibencinya itu. Hingga ada seseorang pria yang datang membuyarkan lamunan wanita itu. Kenapa Nay? Sendirian saja, kalau lo ada masalah cerita ke gue. Hai, Dav. Gue lagi nggak enak badan saja. Kamu tidak enak badan? Ya sudah, mendingan kita makan di kantin yuk, biar kamu segaran dikit. Gue lagi nggak nafsu makan, Dav. Naila mengatakan kalimat itu sambil membaringkan kepalanya di atas meja dan menghela napasnya berkali-kali. Dava yang melihat, langsung menempelkan tangannya di kening sahabatnya tersebut. Tidak panas Nay, tadi lo bilang lagi nggak enak badan. Apa jangan-jangan lo lagi rindu dengan Kak Fahri? Ya, makanya kalau lo tidak sanggup LDR, jangan sok mau LDR. Soalnya belum ada apotek yang menjual obat rindu. Nanti bahaya kalau rindu lo semakin kronis. Mau lo, ujung-ujungnya berimbas ke penyakit hati. Apaan sih Dav? Siapa juga yang rindu? Mendingan lo jangan sok tahu deh. Hubungan gue dengan Kak Fahri baik-baik saja kok. Kalau baik-baik saja, kenapa lo seperti nggak bersemangat? Lagi datang bulan lo. Naila menggelengkan kepala. Saat ini ia tidak mungkin menceritakan masalah yang ia alami sekarang kepada sahabatnya tersebut. Terus, kamu jadi nyusul Kak Fahri kuliah di LN, Nay? Gue juga nggak tahu, Dav. Kuliah di LN membutuhkan biaya yang cukup besar, gue nggak mau membebani kedua orang tua. Kemungkinan gue akan kuliah di sini. Bukankah universitas di negara kita juga bagus-bagus? Ya, lo betul, Nay. Mendingan besok kita daftar di universitas yang sama saja. Biar kita bisa bareng lagi. Naila hanya tersenyum saat mendengar perkataan Dava. Ketika mereka sedang asyik berbincang-bincang, Livia yang merupakan teman sekelas mereka datang menghampiri. Nay, ada bokap lo di luar. Bokap gue, beneran Liv? Livia menganggukkan kepala, sedangkan Naila ia langsung berjalan untuk menghampiri papanya, diikuti Dava dari belakang. Papa, ada apa? Kenapa papa ke sekolah Nay sekarang? Naila, tadi papa sudah minta izin dengan wali kelasmu. Ayo, kita pulang sekarang, nak. Memangnya ada apa, Pak? Naila mengerutkan keningnya saat mendengar perkataan Yuda yang memintanya pulang. Saat masih jam sekolah, nanti papa jelaskan di mobil. Sebaiknya kamu ambil tasmu sekarang. Naila akhirnya menuruti perkataan Yuda dengan perasaan tidak menentu. Ia yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Hingga papanya meminta ia untuk segera pulang. Tak lama waktu berselang, mobil yang dikendarai Yuda tiba di depan rumahnya. Pria itu segera meminta Nisa menyuruh putri mereka ganti baju sekarang juga. Ma, sebenarnya ada apa? Kenapa papa tiba-tiba menjemput Nay di sekolah? Nisa seketika terdiam, sebelum menjawab pertanyaan putrinya yang menunjukkan raut wajah kebingungan. Sayang, tadi Opa Salim kolaps lagi, terus Om Hans menelepon papa dan meminta, supaya pernikahan kamu dan juga putranya diadakan hari ini juga di rumah sakit, nak. Ah, apa, Ma, menikah?